Sistem Necromancer. Bab 166 sampai dengan 168. Bab 166. Beraninya aku. Wu Heng saling memandang. Tangannya memegang gagang pedang. Saya ingin membunuh mayatnya secara langsung. Tetapi sejumlah besar anggota geng di luar pintu belum bisa membunuhnya. Saat anggota itu marah, pertarungan kacau akan dimulai. Mungkin inilah tujuan melepaskan panah dingin. Tarik napas dalam-dalam dan tenangkan diri Anda. Kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, kemungkinan menjadi geng sangat rendah. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang akan dituduh membunuh kapten asosiasi karena masalah sepele seperti itu. Terlebih lagi, orang tersebut langsung terjepit di sini. Aku percaya padamu, kata Wu Heng. Ya, itu bukan aku. Aku sudah gila dan aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Wu Heng melanjutkan, saya percaya, tapi besok seluruh wilayah luar kota dan bahkan wilayah luar kota akan menyebarkan berita tentang pembunuhan kapten oleh geng Cakar Kalajengking, Anda. Menurut Anda bagaimana asosiasi akan menanganinya secara berurutan untuk mendapatkan kembali mukanya? Ini. Keringat dingin yang baru saja berhenti kembali menutupi keningnya. Apakah kebenaran itu penting? Geng-geng yang dikelola oleh distrik di luar kota sebenarnya adalah preman yang memungut pajak untuk istana tuan kota. Setelah mengubah satu kelompok, akan ada kelompok lainnya. Jika asosiasi meminta pertanggungjawabannya, dia pasti akan mati. Kapten, saya benar-benar tidak melakukannya. Wu Heng bertanya, mengapa kamu menghentikan kami? Pemilik rumah di sini mengatakan ada yang berkelahi di sini, jadi kami datang. Izinkan saya bertanya, mengapa Anda terlibat dengan kami dan banyak bicara? Tindakan asosiasi normal, kesampingkan geng lokal, bahkan Ksatria Pengawal Besi, di pusat kota tidak akan terlalu ikut campur. Orang-orang ini menghentikannya untuk pergi, yang membuat Wu Heng merasa sedikit aneh. Pria itu mengingatnya dan segera berkata, orang-orang saya mengatakan ada banyak uang di ruangan itu, jadi saya memikirkannya dan memberitahu Anda beberapa hal yang tidak masuk akal. Dia menyesalinya. Seandainya saya tahu bahwa saya akan membiarkannya pergi dan itu akan menjadi akhir dari segalanya. Sudah menjadi seperti ini. Panggil adikmu masuk, kata Wu Heng. Mata pria itu berbinar, dia membuka pintu dan meneriakkan sesuatu dari kejauhan. Segera, seorang pria yang mengenakan baju kulit dan rambut acak-acakan masuk. Perhatikan baik-baik orang-orang di ruangan itu. Wu Heng bertanya, apa yang kamu lakukan tadi? Apa yang kamu katakan? Adik laki-lakinya sedikit pemalu dan terus melihat janggut di sebelahnya. Mendengar pertanyaan itu, dia berkata, saya hanya berdiri di belakang dan tidak melakukan apapun. Goethe berteriak dengan marah, bukankah kamu bilang ada banyak uang di sini? Jujur saja, adik laki-laki itu tiba-tiba mengerti dan berkata, saya tidak melihatnya. Saya juga mendengar dari orang-orang di sebelah saya bahwa rumah itu penuh dengan uang. Anda juga melihatnya saat itu. Memang ada banyak uang di dalamnya. Sekali lagi ada orang lain yang terlibat. Dari siapa Anda mendengarnya? Identifikasikan itu. Tidak, saya tidak kenal dia. Sepertinya dia laki-laki, berusia 30-an. Kau meniduriku. Goethe naik dan menendangnya 2 kali. Jelas, Goethe juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang ini mungkin sedang dimanfaatkan. Hal seperti ini biasa terjadi di kota Luntam. Seringkali, tidak peduli siapa pelaku sebenarnya. Begitu sekelompok orang meninggal, masalah tersebut terselesaikan di permukaan dan selesai. Sekarang pihak lain tidak terluka, dia masih bisa mendengarkan penjelasannya sendiri. Jika dia benar-benar terluka atau meninggal, mereka akan dikuburkan bersamanya. Wu Heng meminta adiknya keluar dan mencarinya. Benar saja, orang tersebut tidak ditemukan. Wu Heng berhenti berbicara dan menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, baik Glenda dan Xiao Xiao, yang berada dalam kondisi tak terlihat, terbang kembali. Dalam gambar yang dibagikan, ada lebih banyak orang yang menonton.
Tidak ditemukan orang yang mencurigakan, dan semua orang mendiskusikan masalah penembakan panah dingin. Wu Heng memandang dua orang di depannya dan berkata, "Ayo kembali bersamaku. Kami akan diselidiki oleh asosiasi. Jika bukan kamu yang melakukannya, kami harus melepaskanmu." "Tidak, tidak ada orang sepertiku yang bisa memasuki pusat kota. Alangkah baiknya jika kamu tahu itu bukan aku," yang langsung berkata. Dia menyesalinya sampai mati. "Mengapa Anda memiliki begitu banyak waktu luang untuk terlibat dengan orang-orang dari asosiasi? Kamu harus memikirkannya. Ikutlah denganku sekarang. Aku percaya padamu. Jika asosiasi mengatur seseorang untuk menangkapmu, kamu akan masuk dalam daftar orang yang dicari." Pria itu menelan ludahnya, ragu-ragu, dan berkata, "Baiklah, saya ikut denganmu. Suruh anak buahmu mengevakuasi kerumunan dan menyiapkan gerbong." "Bagus." Pria itu segera membuka pintu dan memberikan instruksi keluar. Semua penonton dievakuasi, dan sebuah kereta berhenti di luar. Wu Heng dan tubuh penjahat yang dicari memasuki kereta bersama-sama. Di bawah perlindungan Duke dan yang lainnya, dia berjalan menuju pusat kota. Asosiasi Profesional. Diakon Gomez secara pribadi menginterogasi pemimpin geng di pinggiran kota. Kapten Tim 8 meninggal beberapa hari yang lalu, dan pembunuhnya belum tertangkap. Kali ini, Kapten Tim 12 dibunuh lagi. Ini sungguh memalukan bagi asosiasi Kota Rentam. Kemarahannya sebagai diaken mencapai puncaknya. "Saya hampir membunuh Goethe dan adik laki-laki itu dan menginterogasi mayatnya. Tetapi dia tidak melakukannya sama sekali." Geng-geng yang mengelola keamanan publik setempat juga merupakan anggota istana penguasa kota, jadi mereka harus menjaga muka satu sama lain. Tidak lama kemudian, Wu Heng kembali dari ruang interogasi. Duke dan Martha segera berdiri dan bertanya dengan prihatin, "Kapten, apa kabar?" Wu Heng duduk di sofa dan berkata, "Diakon sangat mementingkan masalah ini, tetapi tidak ada hasil. Hati-hati 2 hari ini." "Oh, kami baik-baik saja, Kapten, harap berhati-hati." Wu Heng mengangguk, merasakan hal yang sama. Pada saat itu, tidak ada yang aneh jika Duke berbicara dengan orang lain di luar begitu lama. "Keluarlah sendiri," tapi kalimat kedua adalah panah yang dingin. Lebih baik Bawudong memblokirnya, kalau tidak dia mungkin benar-benar mati di luar. "Tidak apa-apa, mari kita bagi uangnya lalu kembali ke rumah kita. Saya akan memberitahu semua orang jika ada tugas. Kemudian, bagilah hadiah dari misi ini dan uang yang dikumpulkan." Beberapa orang masing-masing mengambil uangnya dan mengobrol sebentar. Mereka semua pulang. Senja. Dong 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 gelombang. Ada ketukan di pintu. Pintu terbuka, dan Wen Manxia, saudara ipar gangster itu, berdiri di depan pintu dengan tangan terlipat. "Kakak," panggil Mini dengan manis. "Meskipun saya berteriak setiap hari, setelah berlatih, saya akan memukuli anggota geng tersebut. Tetapi saat menghadapi kakak ipar gangster itu, dia tetap berperilaku baik." "Ya." Wen Manxia mengangguk. Setelah memasuki pintu, dia buru-buru melepas jaketnya, lalu segera masuk ke dalam rumah dan berkata, "Tuan, saya dengar saya menghadapi bahaya hari ini, apakah Anda tidak terluka?" Saat dia mengatakan itu, seluruh tubuhnya dihembuskan oleh angin sepoi-sepoi yang harum. Wu Heng berkata, "Tidak apa-apa." "Bagaimana penyebarannya keluar?" "Dikatakan di luar bahwa Scorpion Claw Gang ingin membunuhmu tetapi gagal. Memiliki hubungan kontraktual satu sama lain." Begitu Wu Heng meninggal, budak mereka yang dicap jiwa juga akan terlibat. Mereka yang berlevel rendah akan langsung hancur jiwanya, sedangkan mereka yang berlevel tinggi juga akan terpengaruh status jiwanya, membuat mereka menjadi bodoh dan bodoh di kemudian hari. Jadi, nasib mereka sepenuhnya berhubungan dengan Wu Heng. Jika sesuatu terjadi pada Wu Heng, tidak satupun dari mereka akan selamat. Dua pelayan lainnya mendengar tentang kejadian Wu Heng hari ini. Dia juga segera datang, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ini tidak ada hubungannya denganmu," seseorang membuat masalah.
Apakah geng Cakar Kalajengking yang melakukannya? Tanya Wen Manxia. Mereka mungkin tidak melakukannya. Baru-baru ini, Anda mengatur agar seseorang memperhatikan masalah ini dan melihat apakah mereka dapat menemukan orang tersebut. Sekarang asosiasi juga memberikan perhatian besar terhadap hal tersebut, dan berbagai tim telah mulai menyelidiki masalah ini secara diam-diam. Kecil kemungkinannya bahwa asosiasi akan digunakan untuk mengidentifikasi si pembunuh. Lagi pula, saya tidak berteman dengan anggota tim lainnya. Saya juga tidak akan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Baiklah, apakah kamu ingin aku mengatur seseorang untuk mengalahkan geng Cakar Kalajengking malam ini? Kata Wen Manxia langsung. Wu Heng mencubit wajah kecilnya dan berkata, tidak, itu harus digunakan juga. Sebenarnya, saya punya beberapa spekulasi di benak saya. Kemungkinan pertama adalah kaki tangan penjahat yang dicari ditangkap di luar. Dia melihat kaki tangannya dibunuh dan mengambil kesempatan untuk menembakkan panah dingin dalam kegelapan. Jenis kedua adalah perintah rahasia mata langit. Harga yang mereka minta terlalu tinggi, dan mereka berencana untuk mengambil tindakan secara langsung. Yang ketiga adalah musuh geng Cakar Kalajengking, dan dia menembakkan panah dingin untuk menyalahkan mereka. Tipe keempat adalah mantan musuh, atau rekan yang sebelumnya menangkap penjahat yang dicari. Kalau dipikir-pikir seperti ini, cakupannya terlalu besar dan sulit untuk diperiksa. Tiga yang pertama masih lebih mungkin terjadi. Oke, tapi masalah ini tidak boleh dilupakan. Jika ada masalah di wilayah geng Cakar Kalajengking, aku akan membuat mereka membayar harganya. Wen Manxia mengertakkan gigi dan berkata, ini benar-benar gaya geng. Ngomong-ngomong, apakah kamu kenal orang, Jian Luan? Wu Heng terus bertanya. Pria ini adalah pria tua yang ingin berteman dengan 5 wanita dari Ordo Rahasia Mata Surgawi. Masih perlu diselidiki identitas pihak lain. Ada kemungkinan besar bahwa ini adalah kesalahan mereka. Wen Manxia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu di industri apa. Saya akan kembali dan meminta seseorang untuk mencari tahu. Sepertinya dia adalah pemilik Lanming Tavern. Dia memiliki beberapa bisnis sendiri di kota. Oke, saya akan meminta seseorang untuk bertanya setelah saya kembali. Tidak sulit untuk sekadar meminta informasi. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi. Minnie dan Underwhale melihat Wu Heng baik-baik saja dan terus pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Wen Manxia melirik diam-diam, bangun dan duduk dalam pelukannya. Tuan, saya minta maaf, ini semua salah saya. Ada masalah dengan intelijen, yang membahayakan Anda. Sentuhan lembut dan keharuman di tubuh. Saya tidak menyalahkan Anda, tidak ada masalah dengan informasinya. Wen Manxia mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan lembut, tidak, jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan dihukum. Wu Heng memeluk pinggangnya dan melihat wajahnya yang memerah dan mengerti artinya. Wen Manxia, karena dia menandatangani kontrak dengan dirinya sendiri, itu seperti membuka semacam saklar. Menjadi lebih berani. Bab 167. Sapi cacat. Keesokan harinya, dini hari. Sarapan pagi bersama, Wu Heng mengantar Wen Manxia yang menginap tadi malam. Wen Manxia masih merasa sedikit bersalah karena dibunuh kemarin. Bagaimanapun, dialah yang memberikan intelijen kriminal yang diinginkan. Tapi masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika pembunuhan itu benar-benar ditujukan padanya, akan lebih berbahaya jika tidak terjadi kali ini tetapi di lain waktu. Selanjutnya, dia dihukum sesuai tadi malam. Kembali ke ruang tamu, Minnie dan Enyer sedang mendiskusikan pembersihan umum kediaman mereka hari ini. Halaman depan dan belakang juga harus dirapikan dan ditanami bunga, tanaman dan lain-lain. Dalam beberapa hari terakhir, Wu Heng tidak mengizinkan mereka keluar, dan toko ditutup sementara selama beberapa hari. Lagi pula, tujuan membunuh rakyatnya sendiri masih belum pasti. Lebih aman bagi mereka untuk tetap tinggal di tempat tinggal mereka. Dia memberi mereka 2 instruksi lagi. Dia langsung menuju lantai 3 dan melewati gerbang menuju dunia zombie.
Dunia zombie. Keluar dari ruang kantor. Ketika saya turun, saya melihat beberapa kerangka alkimia. Mereka datang ke sini dengan konvoi kemarin, dan mereka juga akan melakukan produksi alkimia di sini di masa depan. Wu Heng memilih beberapa ruangan untuk kerangka alkimia di lantai 3. Semua perabot kantor di dalamnya dikerjakan dan diganti dengan beberapa bangku percobaan alkimia. Pada saat yang sama, dia juga mengarahkan kerangka itu untuk dipindahkan ke semua lemari es dan freezer yang disiapkan di luar. Kulkas dan freezer digunakan untuk menyimpan beberapa bahan dan obat-obatan yang sudah disiapkan. Kondisi sebelumnya tidak memungkinkan. Sekarang ada sistem catu daya dan penyimpanan terpisah di sini, dan tidak banyak orang di penjara. Kerangka yang berjaga tidak terlihat dengan mata telanjang, dan tidak perlu menyalakan lampu sorot. Tidak ada masalah sama sekali untuk memenuhi kebutuhan dasar listrik di lapas. Secara komparatif, kehidupan jauh lebih baik dibandingkan kehidupan di masyarakat. Wu Heng menyaksikan kerangka-kerangka itu dipindahkan ke dalam lemari es dan freezer, menghubungkannya ke listrik, dan mengajari mereka cara menggunakannya. Kerangka alkimia tidak dapat berbicara dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Pada dasarnya tidak ada masalah dalam mempelajarinya. Setelah ini selesai, alkimia nomor 1 mengeluarkan 2 botol obat lagi yang terbuat dari inti mayat tingkat pertama dan menyerahkannya dengan hormat. Ramuan penguatan. Deskripsi, ramuan yang dikembangkan dengan mengekstraksi energi dari makhluk menyimpang memiliki efek peningkatan yang kuat pada makhluk tersebut, dan memiliki peluang kecil untuk membangkitkan kekuatan darah. Wu Heng mengambilnya dan langsung memasukkannya ke dalam ruang penyimpanan. Ia tidak bermaksud menggunakan kedua botol tersebut secara langsung, melainkan ingin menggunakannya sebagai hadiah untuk dibagikan kepada Li Yahong dan Wen Manxia. Keduanya mempunyai pembagian kerja yang berbeda, namun peran mereka masing-masing relatif penting. Mereka semua perlu mengelola beberapa orang, terutama Wen Manxia, yang tidak berpangkat tinggi dan mengelola lebih dari 1000 anggota geng. Tanpa kekuatan keras apapun, masalah mungkin muncul suatu hari nanti. Obat-obatan ini hanya untuk mereka gunakan. Wu Heng keluar dari gedung kantor dan turun ke bawah di area perumahan. Tidak lama kemudian, Li Yahong bergegas turun dari lantai atas. Sambil memegang iPad di tangannya, dia membuka peta elektronik dan berkata, "Saya menemukan bahwa ada versi offline dari peta elektronik tersebut." Wu Heng mengambilnya dan memainkannya di tangannya. Banyak fungsi yang tidak tersedia. Hanya ada halaman peta ini yang dapat memperbesar dan memperkecil, dan menampilkan jalan dan toko. Saya mencoba mencari toko emas, tetapi tidak ada jawaban. Tidak boleh digunakan. Li Yahong menunjuk ke beberapa lokasi. Tempat-tempat ini memiliki pusat perbelanjaan dan jalan pejalan kaki, tempat persediaan terkonsentrasi. Wu Heng mengangguk, dapat menampilkan beberapa bangunan dan nama di kawasan kota ini. Bahkan fungsi pencarian tidak dapat digunakan. Li Yahong menunjuk ke beberapa lokasi. Lokasi ini adalah pusat perbelanjaan dan toko biji-bijian dan minyak. Anda bisa menjarah banyak perbekalan. Wu Heng mengangguk. Peta elektronik ini masih sangat berguna, setidaknya memiliki penandaan yang jelas terhadap lingkungan dan jalan di seluruh wilayah sekitarnya. Ia berpikir sejenak dan terus bertanya, "Jika Anda punya waktu, periksa lokasi beberapa toko emas dan perak." "Oh, oke." Li Yahong setuju, lalu melanjutkan, "Bukankah sudah kubilang kita bisa mengumumkan di radio bahwa kita akan menerima orang yang selamat?" Wang Ke berkata bahwa desa tempat tinggal neneknya dekat dengan sini. Tanya saya bertanya apakah Anda boleh pergi ke sana dan melihat-lihat. Wang Ke. Wu Heng masih memiliki beberapa kenangan. Perawat peserta pelatihan yang diselamatkan dari rumah sakit sendirian. Dia juga orang pertama yang selamat yang dia dan Li Yahong selamatkan. Saya memikirkannya sejenak dan memutuskan bahwa saya akan mencari perbekalan di sini hari ini. Tidak masalah kemana saya pergi, saya juga dapat mencari perbekalan di desa-desa dan kota-kota pinggiran. Kamu juga bisa pergi menemui neneknya. Ini bukanlah masalah besar. Oke, biarkan tim bersiap.
Hari ini kita akan pergi ke rumah Nenek Wangke untuk menemuinya. Lagi pula, waktunya tidak singkat. Sulit untuk mengatakan apakah dia ada di sana atau tidak. Biarkan dia siap secara mental, secara langsung. Bagaimanapun, ini baru beberapa bulan berlalu, dan hanya sedikit orang muda dan kuat yang selamat. Seorang wanita tua memiliki peluang bertahan hidup yang lebih rendah. Tetapi mereka adalah keluarga yang selamat. Saya masih harus memeriksanya, apakah dia bisa bertahan tergantung pada keberuntungan orang lain. Oke, aku akan segera bersiap-siap. Li Yahong setuju, lalu berbalik dan pergi. Setengah jam kemudian, iring-iringan mobil sudah berbaris dan menunggu di depan gerbang. Beberapa orang membawa beberapa perbekalan yang diperlukan di dalam. Misalnya makanan, alat reparasi mobil, bensin cadangan, dan lain-lain. Dengan bertambahnya tenaga kerja, rangkaian peralatan yang lengkap menjadi semakin terstandarisasi. Total ada 5 truk, 3 kendaraan niaga dan 1 penumpang. Beberapa truk telah dilengkapi dengan sudut serudukan dan paku baja, seperti landak ganas. Kendaraan niaga di belakang juga telah dimodifikasi, jendelanya diperkuat dengan jeruji besi, dan ditambahkan lapisan pelindung pada bagian luar ban untuk mencegah ban diserang zombie. Terlihat jauh lebih aman juga. Wu Heng mengarahkan kerangka itu untuk naik ke truk, dan dia juga memasuki mobil penumpang yang dikemudikan oleh Li Yahong. Selain Li Yahong di dalam mobil, ada Wangke yang mengenakan pakaian anti-tusuk dan helm sepeda bersama berwarna biru di kepalanya. Lihat Wu Heng muncul, segera berdiri dan membungkuk, "Yang mulia, terima kasih telah membantu saya." "Tidak apa-apa, mari saling membantu dalam menghadapi kesulitan," kata Wu Heng dan duduk di kursi penumpang. Li Yahong menoleh dan berkata, "Apakah kamu akan pergi?" "Ayo pergi." Li Yahong mengangguk, mengambil walkie-talkie, dan langsung mengumumkan keberangkatan. Gerbang terbuka, konvoi dimulai, langsung meninggalkan penjara, dan melaju menuju kejauhan. Itu berlangsung sekitar lebih dari 1 jam. Semakin banyak zombie yang tertarik dengan suara iring-iringan mobil di jalan. Dia bergegas ke jalan dari kedua sisi jalan dan menabrak mobil dengan keras. Di bagian belakang, sekelompok besar mayat perlahan-lahan terbentuk. Zizi gelombang. Suara arus listrik terdengar. Sebuah suara datang dari interkom. "Saudari Hong, mobil bekas di depan menghalangi jalan. Bisakah disingkirkan?" kata Li Yahong. "Mungkin tersedak. Ada banyak kemacetan lalu lintas. Jangan menabrakkan mobil." Li Yahong memandang Wu Heng. Wu Heng berkata, "Hentikan mobilnya, bunuh semua zombie ini, lalu lanjutkan." Li Yahong berkata melalui interkom, "Perpendek jarak antar mobil dan bersiap berhenti untuk membersihkan zombie." Pengemudi mengunci pintu dan tidak keluar dari mobil. Seluruh konvoi mulai memperpendek jarak, secara bertahap berhenti di tengah jalan. Wu Heng berkata kepada kerangka berkepala besar yang duduk di belakangnya, "Biarkan kerangka itu keluar dari mobil dan bunuh zombie di luar." Hore! Semua kerangka melompat keluar dari kereta. Bertarung langsung dengan kerumunan zombie yang melonjak. Kedua gelombang itu bertabrakan, dan suara perkelahian serta raungan bergema di seluruh area. Tidak ada kecelakaan dalam pertempuran tersebut. Bahkan beberapa kerangka khusus seperti yang dibawa, Bawudong, tidak diberangkatkan. Tingkat kelompok kerangka telah meningkat, dan atributnya juga meningkat. Dengan angka yang sama, atribut kelompok kerangka lebih tinggi. Segera, pertempuran berakhir. Li Yahong turun dari mobil, menurunkan forklift, dan membersihkan sisa-sisa kendaraan yang menumpuk di depannya. Wu Heng meminta para kerangka untuk membawa mayat-mayat itu dan menumpuknya di kedua sisi jalan. Jalannya akan segera bersih. Konvoi dimulai lagi dan bergerak maju. Tidak sampai tengah hari. Setelah membersihkan beberapa gelombang mayat di perjalanan, konvoi mulai mendekati desa. "Saudari Hong, kita akan memasuki pasar desa di depan." Suara hadron terdengar melalui interkom lagi. Jalan sudah tidak lebar lagi dan kecepatan konvoi tidak bisa ditingkatkan. Zombie di sekeliling bergegas dari kedua sisi jalan,
menggedor kedua sisi pintu mobil. Lebih banyak zombie secara bertahap mengepung konvoi. Meski merupakan sebuah desa, namun populasinya jauh lebih besar dibandingkan desa tempat gudang material dibangun terakhir kali. Wu Heng memerintahkan, hentikan mobilnya dan bunuh zombie-zombie itu. Konvoi kembali melambat dan berhenti di pinggir jalan. Segera setelah itu, sejumlah besar tentara kerangka melompat turun dari belakang gerbong. Formasi tombak dibentuk di bagian depan untuk menahan sejumlah besar zombie yang keluar dari pasar. Sisa helikopter yang tersisa akan langsung membunuh kelompok zombie di kedua sisi. Terjadi pertarungan sengit lainnya. Mayat-mayat itu berjatuhan seperti gandum. Akhiri pertempuran. Kerangka itu kembali memasuki kondisi siaga, dan seluruh area menjadi sunyi. Hanya suara mesin iring-iringan mobil yang masih menderu-deru. Bersihkan mayatnya. Tengkorak itu kembali beraksi, membersihkan tumpukan mayat yang menghalangi jalan di sepanjang jalan. Iring-iringan mobil pun melaju ke tengah pasar. Di kedua sisi jalan terdapat berbagai toko biji-bijian dan minyak, toko rajutan, dan toko peralatan pertanian. Kamu seharusnya bisa menemukan banyak hal di sini. Li Yahong melihat sekeliling dan berkata, "Baiklah, ayo kita pergi ke desa dulu, lalu cari di daerah ini saat kita kembali," kata Wu Heng langsung. Konvoi terus bergerak maju, mengemudi keluar dari persimpangan pasar. Yang mulia, bangunan di sana adalah desa Damu. Wang Ke menunjuk ke tempat berkumpulnya bungalow di kejauhan dan memperkenalkannya kepada Wu Heng. Melihat ke kejauhan, saya melihat sebuah desa besar. Saya merasa kondisi kehidupannya cukup baik. Ada banyak rumah dengan ubin keramik putih di bagian luarnya, dan ada juga kumpulan rumah baja beratap biru. Pasti ada banyak orang di desa ini sebelumnya, kan? Wu Heng bertanya. Wang Ke menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu, dan saya jarang kembali, tetapi saya mendengar bahwa perkembangan di sini bagus, dan industri pertanian dan peternakan telah menerima banyak dukungan. Dalam beberapa tahun terakhir, tampaknya beberapa desa dan kota di sekitarnya telah berkembang. Sebagai orang yang tinggal di kota, ia tidak memiliki kontak dengan tingkat perkembangan tertentu. Sekarang tampaknya kondisi kehidupan tidak lebih buruk dibandingkan di perkotaan. Tetapi coba pikirkan lagi, jika terjadi wabah zombie dan populasinya padat, kemungkinan untuk bertahan hidup semakin kecil. Apakah itu nenekku? Wang Ke bertanya pelan dari belakang. Jaga mentalitas normal. Jika nenek tidak seberuntung itu, kami akan berusaha sebaik mungkin. Wang Ke mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Saat tiba di penjara, saya bertemu dengan korban selamat lainnya. Baru saat itulah aku menyadari betapa beruntungnya aku bisa diselamatkan oleh orang-orang dari bengkel mobil. Jika jatuh ke tangan Chen Jinlong, mungkin akan lebih menyedihkan. Tentu saja saya berharap nenek saya bisa selamat, tapi jika tidak ada yang ditemukan, atau dia sudah menjadi zombie. Dia juga mengakuinya. Bagaimanapun, dia telah menggunakan seluruh keberuntungannya untuk bertahan hidup. Jalan menjadi semakin sulit untuk dilalui, dan jalan tanah menjadi bergelombang setiap saat. Peralatan yang diletakkan di dalam mobil mengeluarkan bunyi berderak karena guncangan. Ini yang dikatakan Wang Ke. Jika jalan di desa yang sudah didukung tidak didukung, semuanya akan menjadi jalan tanah. Setelah berkendara sekitar 10 menit, kami mulai mendekati pabrik Lanpi. Luas bangunan di sini tidak sedikit, tulisan, supermarket, dan gedung asrama masih terlihat pada bangunan semen kecil di pinggir jalan. Rasanya seperti bangunan pabrik. Moo gelombang. Tiba-tiba terdengar suara aneh sapi dari dalam gedung pabrik. Beberapa orang di dalam mobil mengerutkan kening pada saat yang bersamaan. Dan ada sapi. Zou guang-guang gelombang. Tiba-tiba terdengar ledakan keras, dan pintu besi hitam pabrik itu pun terbuka. Seekor sapi dengan tubuh besar yang membusuk bergegas keluar dari pabrik. Di bawah tatapan mata semua orang. Dengan keras, ia menabrak sebuah truk di tengahnya. Ci gelombang. Konvoi segera menginjak rem. Ban mengeluarkan asap dan debu ke tanah, dan lambat laun berhenti. Astaga, apa yang terjadi?
Sepertinya sedang diserang. Itu sapi zombie. Sapi itu menyerang konvoi. Bab 168. Konvoi diblokir. Asap dan debu tersebar. Seekor sapi besar muncul di depan mata. Tingginya hampir 3 meter, dengan anggota badan yang tebal dan otot yang menonjol. Matanya sebesar kepalan tangan dan ditutupi benang merah. Tanduknya yang besar setebal lengan bawah dan tertanam di badan truk. Pelat baja yang diperkuat penyok, dan gaya yang besar memaksa truk bergerak ke samping untuk jarak tertentu. Wu Heng memandangi sapi yang tiba-tiba berlari keluar. Dia juga melebarkan matanya karena terkejut. Benda ini juga telah mengalami distorsi, dan ukurannya telah menyamai ukuran gajah. Oks, makhluk seperti ini pada dasarnya sangat kuat. Setelah ukuran tubuh meningkat drastis, kekuatan tumbukan jelas menjadi lebih mengerikan. Alasan truk tidak langsung terguling adalah karena pelat baja yang diperkuat cukup besar dan berat, jika tidak maka truk akan hancur dan banyak orang yang tewas. Di dalam interkom, pengemudi masih berteriak minta tolong, mengatakan bahwa mobilnya bergetar hebat dan mungkin terguling. Apa yang harus saya lakukan? Li Yahong bertanya. Wu Heng hanya ingin berbicara. Momo gelombang momo. Suara ringkikan sapi dan suara langkah kaki yang menginjak tanah kembali terdengar dari sisi bangunan pabrik. Saat duduk di dalam mobil, getaran seperti gempa terlihat jelas. Wu Heng terkejut dan segera berkata, "Turunkan tubuhmu." Bang 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 gelombang. 5 ekor sapi jantan raksasa lagi menabrak konvoi yang terhenti dari satu sisi. Dalam sekejap, terjadi getaran yang mengguncang bumi. Penumpang Wu Heng terbalik di satu sisi, dan mobil bisnis di depannya berputar 3 atau 4 kali sebelum berhenti. Rumput, mobil yang akhirnya dimodifikasi itu terguling oleh seekor sapi. Wu Heng membuka sabuk pengamannya dengan satu tangan, memeriksa Li Yahong dan Wang Ke, dan melihat tidak ada yang salah dengan mereka. Dia mengambil walkie-talkie dan berkata, "Jangan keluar dari mobil." Kemudian dia menoleh ke kerangka berkepala besar dan melanjutkan perintah, semua kerangka menyerang dan membunuh monster-monster ini. Hore! Kerangka itu turun dari gerbong dan langsung menyerang beberapa sapi yang cacat. Sapi cacat itu berusaha menyerang konvoi tanpa henti dengan menggunakan tanduknya. Dia juga melihat sekelompok kerangka yang menyerang ke arahnya dengan mata banteng merahnya. Menatap ke langit dan melenguh 2 kali, dia langsung menabrakku. Ledakan tenaga dari kawanan bagaikan mobil yang melaju kencang. Sejumlah besar tengkorak terbang saat mereka menghadapinya, berubah menjadi tulang putih di udara dan tersebar ke seluruh langit. Serangan mematikan ini mengingatkan Wu Heng pada kavaleri. Segera setelah Anda lewat, semua musuh di sepanjang jalan akan berubah menjadi mayat. Saat Wu Heng membuka sabuk pengaman Li Yahong, dia berkata kepada orang-orang besar di belakangnya, termasuk orang-orang besar, Lai Yi, Bawudong dan lainnya, kalian juga harus membantu dan mencoba membunuh semua ternak. Beberapa kerangka menerima pesanan dan keluar dari pintu mobil atas. Target yang mereka cari adalah membunuh sapi abnormal di seberang. Lai Yi dengan cepat melihat sekeliling dan naik ke rumah semen 2 lantai di satu sisi. Senapan penembak jitu sudah disiapkan. Setelah membidik, dia langsung menarik pelatuknya. Bang gelombang. Terdengar suara tembakan yang besar. Di kejauhan, ada seekor banteng raksasa yang dipenuhi kerangka, dahinya meledak, dan tubuh raksasa yang meronta dan berlari itu langsung menegang. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Tengkorak di sekitar segera menerkamnya. Pisau dapur di tangannya terus terayun ke bawah, menebas sapi cacat yang jatuh ke tanah. Setelah bergerak-gerak di tanah 2 kali, dia bangkit lagi dan langsung memanjat. Luka di keningnya masih mengeluarkan darah. Dia membuang kerangka yang tergantung di tubuhnya, menatap Hunter Yi di gedung kecil dengan mata bantengnya yang besar, dan mulai berlari ke atas. Bang gelombang. Tembakan kembali terdengar. Kali ini tepat sasaran, peluru menembus tengkorak dan meledak di bagian belakang kepala. Banteng raksasa itu berlari ke depan beberapa langkah, lalu kaki depannya lemas dan jatuh berlutut. Hal berikutnya adalah seluruh tubuh.
Tengkorak yang tergantung di tubuh dipotong satu sama lain 2 kali lagi, dan kemudian dibubarkan. Terus mengepung sisa ternak menyimpang. Di sisi lain, seorang lelaki bertubuh besar memeluk leher seekor banteng raksasa dengan kedua tangannya, menyapukan kakinya dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia mengangkat tinjunya yang besar dan terus memukul kepala banteng besar itu. Sapi jantan raksasa ini mempunyai tenaga yang besar ketika berlari. Tetapi atribut keseluruhannya jelas tidak setinggi zombie cacat tingkat kedua seperti orang besar. Di bawah ledakan pukulan acak, mata banteng itu meledak dan seluruh kepalanya penyok. Karena itu, Bawudong dan lainnya juga terlibat dalam pertempuran serupa. Sapi abnormal itu ganas, tetapi dalam pertarungan, ia tidak seganas yang diharapkan. Sebaliknya, ia hanya memiliki energi untuk menyerang, dengan tingkat kematian yang sangat besar. Di seluruh medan perang, pasukan kerangka yang padat mengepung dan membunuh beberapa ternak yang cacat. Di bawah serangan senjata api dan kerangka tingkat tinggi secara bersamaan, dia terus jatuh ke tanah dan mati. Saat sapi terakhir yang cacat kepalanya diremukkan oleh Bawudong, adegan yang kacau menjadi sunyi kembali. Biarkan Xiao Xiao pergi melihat-lihat gedung pabrik biru dan memastikan bahwa tidak ada bahaya lain di dalam, sebelum keluar bersama Li Yahong dan Wang Ke. Susunkan keretanya. Li Yahong mengangguk dan memberi perintah kepada yang lain yang juga sedikit panik. Dia menurunkan forklift dan meluruskan semua kendaraan yang terbalik. Beberapa orang di bengkel mobil juga sangat marah. Truk dan bus ini adalah harta karun mereka. Untuk mempersenjatai kendaraan ini, saya tidak tahu berapa banyak tenaga yang dikeluarkan, mengumpulkan bahan, dan begadang untuk bekerja. Jelas terawat dengan baik, tapi hari ini seperti ini setelah ditabrak oleh sapi-sapi ini. Khususnya orang Qiangzi. Saat bekerja, dia mengumpat. Sisi lain, Wu Heng mengambil beberapa kerangka dan langsung pergi ke pabrik kulit biru. Tidak perlu lagi menebak-nebak fungsinya. Ini adalah basis peternakan sapi. Halamannya sangat luas, dan di dalam bangunan pabrik biru ada kandang ternak yang sangat besar. Biarkan kerangka itu membuka pintu. Bau busuk menerpa wajahnya, hampir membuatnya pingsan. Tidak ada bahaya di pabrik. Kandang ternak individu diisi dengan bangkai sapi yang mati. Setidaknya ada puluhan ekor sapi di sini. Sebagian besar tidak cacat dan tetap mempertahankan ukuran aslinya. Beberapa sapi di luar mungkin adalah sapi cacat di pabrik. Wu Heng melihat sekeliling dan kemudian langsung mundur. Lanjutkan dengan perintah, lakukan semua jenazah di luar dan di dalam. Kerangka itu memasuki kandang biru dan mengeluarkan tubuh sapi. Total ada 6 bangkai sapi cacat yang ukurannya hampir sama dengan gajah. Ada lebih dari 30 bangkai sapi biasa, semuanya busuk dan dipenuhi belatung. Wu Heng, biarkan kerangka itu menjaga pintu pabrik. Menghadapi salah satu sapi yang cacat, lepaskan bone spell. Sihir necromantik membungkus tubuh. Daging dan darahnya berjatuhan, dan kerangka besar itu perlahan berdiri. Tubuh kerangka sapi dan tanduknya yang besar dan keras. Tulangnya tebal dan masih memiliki rasa kekuatan yang kuat. Kerangka sapi tanduk besar level 8. Tingkat 8. Atribut konstitusi 15, kekuatan 21, ketangkasan 12, persepsi 5, kecerdasan 5, karisma 2. Karakteristik kerangka berongga, api jiwa dasar. Kemampuan mengisi, bertentangan. Mengisi, unit ini dalam kondisi mengisi daya, dengan kelincahan +7 dan kekuatan +5. Dalam kondisi pengisian, efek status negatif yang memengaruhi pergerakan melemah. Tabrakan, menyebabkan dampak kerusakan pada target. Di bawah efek muatan, itu memiliki efek seperti menjatuhkan dan menjatuhkan. Zombie cacat level 8. Dengan kata lain, sapi cacat di sini kemungkinan besar akan ditingkatkan menjadi zombie cacat tingkat kedua dalam beberapa saat. Zombie manusia tidak hanya mengalami peningkatan, namun zombie hewan juga mengalami peningkatan. Jika semua zombie dengan distorsi level 2 menyerang konvoi,
mereka mungkin langsung menembus pelat baja dan membalikkan semua mobil. Dia mengaduk-aduk kepalanya. Inti mayat ditemukan di antara potongan daging yang berserakan di tanah. Meski masih level pertama, namun jelas lebih besar dan dekat dengan inti mayat level kedua. Melanjutkan melepaskan teknik perbudakan tulang, masing-masing sapi yang cacat itu berdiri. Dapatkan total 6 inti mayat. Belum lagi mencari jarahan, inti mayat ini cukup untuk menghasilkan panen besar. Itu juga menutupi kekosongan karena tidak mendapatkan inti mayat tingkat pertama untuk waktu yang lama. Setelah kembali, Anda dapat membiarkan kerangka alkimia terus. Meningkatkan produksi ramuan inti mayat. Singkirkan inti tubuh. Wu Heng meminum 2 botol ramuan spiritual, dan setelah memulihkan kekuatan mentalnya, dia melepaskan Dead Course Battlefield lagi. Semua ternak berdiri, kecuali sapi yang menyimpang. Sapi biasa tidak hanya pendek, tetapi juga tidak memiliki jiwa api, serta terlihat kusam dan bodoh. Saat ini, Li Yahong masuk. Dia melirik kerangka sapi yang berdiri di ruang terbuka dan berkata langsung, kendaraan yang terbalik telah diperbaiki. Ada agak rusak, tapi tidak mempengaruhi pengendaraan normal. Ayo berangkat dan sampai di desa sebelum gelap. Keduanya berjalan keluar dengan kerangka itu. Setelah orang melepas pedal truk, kerangka sapi mengikuti pedal dan masuk ke badan truk. Setelah semuanya siap, konvoi berangkat lagi. Melewati area pabrik dan memasuki desa. Zombie muncul lagi satu demi satu di sepanjang jalan, tapi jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit di sana-sini. Ia melaju dan hancur berkeping-keping oleh konvoi. Seluruh desa bukanlah bangunan biasa seperti kota. Ada ruang terbuka yang luas, dan setiap rumah tangga dipisahkan oleh jarak tertentu. Anda juga dapat melihat beberapa toko bungalow, restoran, supermarket, dan kafe internet di sepanjang jalan. Namun, jumlah zombinya sedikit berkurang. Desa ini berkembang dengan baik. Seharusnya ada ratusan rumah tangga, tetapi setelah masuk, saya hanya menemui beberapa zombie di sepanjang jalan. Adalah hal yang baik untuk memiliki lebih sedikit zombie. Mungkin, Nenek Wangke memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Ci gelombang. Konvoi kembali melambat untuk menghindari gundukan tanah yang menumpuk di depannya. Rumahku tepat di depan, Wangke berkata dengan gugup. Saya langsung bisa memastikan apakah sanak saudara saya masih ada di sana, namun saya mulai merasa tidak tenang. Zizizi gelombang. Suara mobil terdepan terdengar lagi melalui intercom. Saudari Hong, mau kemana? Li Yahong mengambil walkie-talkie dan berkata, maju, persimpangan keempat. Oke. Konvoi terus bergerak maju, perlahan, dan pada saat yang sama, waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Pada saat yang sama, di gedung di kejauhan, beberapa pria berkumpul. Salah satu dari mereka memegang senter dan melihat ke kejauhan. Sialan, Saudara Zhang, ini pekerjaan besar. Seorang pria kurus berjaket kulit berseru, ada beberapa truk, dan seharusnya ada banyak perbekalan di dalamnya. Hah, apakah ada orang lain yang datang ke tempat kecil ini? Orang kuat lainnya mengambil teleskop dan melihat ke depan. Ini sebenarnya hanya armada, kecuali truk, itu kendaraan niaga, dan sekilas ada banyak hal. Benda sialan ini, tidak mungkin tim penyelamat. Pria bernama Saudara Zhang berkata dengan sedikit kebingungan. Pria kurus itu segera berkata, Saudara Zhang, apa yang dilakukan tim penyelamat di sini? Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang di kota. Saya merasa mereka berasal dari suatu pangkalan. Saya mendengar suaka Dewa Api di radio yang menempati sebuah desa. Mereka mungkin juga berpikir demikian tentang markas yang mereka dirikan. Saudara Zhang, mereka pasti memiliki banyak sumber daya. Saudara Zhang terus melihat ke teleskop, berpikir sejenak dan berkata, monyet, bicaralah dengan bos dan tanyakan apa maksudnya. Orang-orang lainnya mengikuti saya dan turun untuk mencari tahu latar belakang mereka. Oke. Pria kurus itu berlari kembali. Sisanya membawa parang pipa baja dan berjalan bersama menuju iring-iringan mobil.